Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi Lebih lebih dari dari sekedar sekedar asumsi. asumsi. Ya, Wah, mantap ini men. mantap. Setelah sekian lama kita vakum, Ayo. ya kan? Tidak pernah lagi podcast, bercerita di ruang media sosial hari ini. Alhamdulillah ada Ya, kesempatan. asumsi publik kembali Ya, lagi ya kan. asumsi publik, ruang asumsi kembali lagi di eh, ruang-ruang media sosial Anda yang akan menghibur Ya, masyarakat yang luas lebih banyak lagi, ya kan? ya benar. Jadi menindaklanjuti dari kegiatan-kegiatan kita yang beberapa bulan ini vakum, Hmm. itu boleh mungkin selaku direktur lah, ya kan? Direktur CEO dari asumsi ini seperti apa? CEO ya kan. Ya, Oke, Bung Husni, setelah sekian lama kita vakum ya kan kira-kira udah berapa dari bulan ya kita vakum? Dari bulan terakhir kita bulan Oktober enggak? Oktober. Oktober. Habis itu tidak pernah lagi ya kan. Sekarang lah Oktober, November, Desember, Februari. Januari, Februari. Ulah 4 bulan 4 berarti. bulan ya kan. Malum Iya. lah intervensi kekuasaan kan. Ya, betul. Karena merangkum ide itu Iya, tidak mudah gitu kan. Perlu waktu yang lama ya Waktu kan. yang lama. Dan alhamdulillah Alhamdulillah. dengan alat yang seadanya, alhamdulillah hari ini ya kita lihat sendiri lah. Asumsi lebih progresnya ya kan. upgrade ya kan. Lebih upgrade walaupun minjam. Walaupun minjam ya kan. Paling tidak ado ya Iya. kan. Yang penting intinya lengkap. Yang penting intinya Oke. lengkap. Tidak berapa yang dari pemberitaan kita yang terdahulu men banyak kita ngangkat berita Iya. ya kan. Kasus zona merah, kemudian kasus suap Iya. dana, kemudian yang terakhir yang lebih lucu ya kan. Yang mana? Ketua DPRD Oh, DPRD. kota ya kan. Aduh, Aduh. memalukan ya kan. Ya, dari beberapa postingan itu kira-kira apa yang menurut Bang Niko lah yang lebih menarik untuk kita bahas pada kali ini? Beberapa postingan yang kita posting di akun media Ruang Asumsi sampai hari ini belum ada yang selesai masalah ini, men. Tapi masih bergulir ya kan, masih dalam penyelesaian karena memang untuk penyelesaian sengketa zona merah Pertamina ini masih berjalan dan membutuhkan waktu yang agak cukup lama ya kan. Paling tidak kita mengawali dari awal kasus Ya. kejadian sampai hari ini Ya, kita tetap kita hari ini masih konsisten mengawal sampai tuntas lah sampai ujung lah. sampai ujung ada kepastian dan kejelasan secara hukum yang itu berkeadilan kepada masyarakat ya. Benar ya. Soalnya kan Pertamina kan tidak untung-untung amat. Iya, itu masalahnya. Itu juga lah dia ngurus-ngurus apa nih kan, BUMN nih kan. Dan juga isu-isu yang beredar, kawan-kawan kita juga yang dari asumsi mau naik jadi ketua. Iya, kita support lah kan. Iya, kita dorong ya kan. Jadi sebagai ketua KNPI ya kan. KNPI kota. Itu kan ngeri kan. Kita bangga juga kita kan. Ya. Punya kawan jadi sebagai bagian dari asumsi kan. Aduh. Hal yang terbaru dan viral nih men, baru-baru nih. Apa tuh men? 2 hari yang lalu lah. Kasus keracunan. Ini kayak mana MBG. Dan anehnya, biasanya kan kasus keracunan kayak gitu tuh kan. Itu kan ada di biasa di pemberitaan itu kan daerah Jawa ya kan. Nah, dekat kota Jambi. Di Jambi rupanya men. Jambi ada keracunan itu. Ini salah satu keracunan terbesar di Provinsi Jambi ya kan. Hampir kalau tidak salah kalau kita nengok berita itu 150-an yang keracunan MBG. Nah, itu seperti apa? Bung Niko lah menanggapi kejadian-kejadian tersebut. Pertama kita sangat menyesalkan sekali ya kan terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Masa sekelas MBG yang kesehatannya kan agak tinggi nih diuji nih kan. Masalah gizi, perizinannya kan agak rumit nih kan. Setelah diizinkan kemudian berjalan MBG kok terjadi keracunan. Nah, ini ada apa? Ada apa ya kan? Nah, ini bobrok sebenarnya. Kita bilang bobroknya kayak ginilah keadaan pemerintah. Kondisinya kayak gini ya kan. Pemerintah kita hari ini itu ya fokusnya tuh cuman
ya udah jalankan Iya. jalankan tanpa ada Yang penting evaluasi berjalan, tindak ya kan? lanjut yang Iya. lebih apa ya, yang lebih fokus kepada penerimaannya tuh seperti apa, kan kurang Iya. juga prosedurnya segala Mungkin karena macam. menurut keyakinan saya ya, mungkin lebih MBG ini sebagai program yang menguntungkan bagi dirinya Iya, sendiri. diri sendiri tapi merugikan orang Iya, banyak kalau kayak gini ya kan. iya. Padahal bagus nih Padahal program bagus program yang ini Prabowo dicanangkan ini oleh kan. Prabowo ini kan. Kita sangat mendukung nih kan program MBG. Mm-mm. Selagi Tugasnya pun ah eh, apa ya? Tugasnya pun tidak main-main gitu kan. iya, Langsung memberi dari gizi umat ya kan. iya memberikan gizi umat, tapi yang terjadi di lapangan ya Ya, teman-teman kita yang di MBG juga harusnya mengerti, jangan mengerti. cuma sekedar ngambil cuan, ya kan, Iya, ngambil keuntungan, ya kan, benar. oportunis itu kan, Oportunis. ngambil peluang, kemudian dengan merugikan orang Iya, lain, harusnya diri kita untung, orang lain juga orang lain untung ya kan. untung, dan Jadi juga simbiosis impact, mutualismenya kan ya, ada ya kan. impact, impact yang paling penting ya kan, Hmm. apalagi kucuran dana MBG ini bukan main-main bu, Oh, ya kan, anggarannya besar triliunan, Bung. Triliunan, ya kan? miliaran satu dapur ya kan. Nah, masa dengan dana yang seperti itu kita memberikan makan anak kita sendiri, Iya, generasi kita sendiri dengan makanan yang kurang gizi iya. kan. Berat. Alasannya banyak nih mem, Hmm. framing ya kan kalau kita lihat. Apalagi saya pernah ketemu dengan teman-teman yang di dapur MBG ya Iya, kan. Dia bilang, dengan dana yang sekian per gitu kan. iya. Itu kan cukupnya sebatas ini, sebatas ininya. Walhasil semangka busuk ya kan. Ada jeruk kemarin ya kan Iya. yang sudah kecut Sisa ya ya kan. kan. Tempe Mm-mm. goreng 2 hari yang lalu ya kan. Terus susu ya kan, Iya. susu yang tidak produktif gitu kan, Iya. dikasih Sehingga susu terkesan buah hati itu. formalitas saja Ya ya kan. formalitas bah, yang penting ado dijalankan, kemudian foto-foto ya kan. Iya. Nah hal ini kan sebagai formalitas yang seharusnya kita hindari. Bagaimana dampak MBG ini kan memang benar-benar ke siswa Iya, seharusnya kan. harusnya. Nah, dan lebih lucunya lagi masa setelah terjadi kejadian ini baru nak fokus. Iya. Kemarin-kemarin kemana gitu ya kan? Harusnya sebelum Seharusnya sedia dirilisasi aku kan. sebelum hujan. Itu ada lagunya tuh kan. Kita baca dulu sedikit beritanya, Ya, men. Ini dari merdeka.com, men. Kasus yang ditulis oleh merdeka.com ya kan. Pemkab Muaro Jambi ingatkan pengelola perketat SOP usai kasus keracunan massal MBG. Baru nak perketat. Iya. Kemarin-kemarin kemana? Enggak. Pemkab Muaro Jambi desak pengelola dapur makanan bergizi gratis. Perketat SOP setelah dugaan keracunan massal menimpa ratusan pelajar, memicu investigasi dan penutupan sementara operasional. Berarti sebelumnya belum ada kesiapan dari MBG, belum diperketat ya kan? Itu tadi. Sebelum makanan dibagi, SOP-nya harus dijalankan. Mental kita nih kan, mental orang Jambi. Nak tahu untung baik. Payah lah. Sarolah kita dibuat. Baru nak perketat. Kita tengok. Ratusan pelajar di Kabupaten Muaro Jambi diduga mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Itu dalam berbentuk makanan seperti apa tuh, Bung? Tunggu kita lihat dulu. Insiden ini mendorong pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk segera mengambil tindakan tegas. Pihak berwenang kini mengingatkan pengelola dapur MBG agar mematuhi standar operasional prosedur dengan ketat. Sekretaris Daerah ke Kabupaten Muaro Jambi, Budi Hartono menegaskan bahwa seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG memiliki tanggung jawab besar. Mereka wajib menjamin kebersihan, kualitas bahan makanan, serta standar gizi yang ditetapkan dalam setiap sajian. Insiden ini terjadi tengah upaya pemerintah daerah menyediakan asupan gizi bagi para pelajar. Aduh, tidak tahu lagi aku nak ngomong apa, ya kan? Jadi, menurut Bung Nikola seperti apa? Udah berat. Kacau ini. Apalagi ini kan MBG ini kan dipegang, dikelola oleh kelompok-kelompok tertentu ya kan. Grup-grup tertentu ya. Ya yang mencari keuntungan lah di balik program-program yang baik ini ya kan. Iya, seharusnya kawan-kawan yang di SPPG juga ayolah. Jangan cuma tahu
untung gitu kan. Jangan cuman yang punya dapur juga jangan tahu cuman menyiapkan, tapi Iya. memang benar-benar harusnya ini sesuai dengan standar gizi atau tidak. Iya. Dan juga memang butuh peran andil yang lebih besar ya kan. Jangan sampai ini terjadi dan terulang kembali. Sayang loh, ya Sayang. kan. Program yang baik ini malah Menjadi racun menjadi bagi racun teman-teman gitu. siswa Mm-mm. SMP, SMA ya kan? Iya, ketakutan kita nanti ke depannya bukannya mereka generasi yang Iya. emas, tapi generasi yang patah kaki ya kan, sakit perut ya kan, generasi-generasi yang kayak gitu kan. Iya, sehingga siswa-siswa yang di luar Muaro Jambi pun Iya. hari ini kan was-was jadinya. Bukan Mau makan generasi MBG ya kan? Jangan-jangan ini racun ini. Iya, itu kan. Iya. Harusnya kan memang dijalani sebenar-benar mungkin lah. Iya. Dan jangan sampai kayak gini, aduh. Kalau kayak gini siapa yang bertanggung jawab, men? Nah itu semua ngomong muncul Muncul di permukaan kan? ya kan. Wah ini kesalahan ini, ini kesalahan ini. Sekarang kan kita tidak lagi mencari kesalahan, Iya. berbenah gitu. Membenahi diri. Jangan sampai kita cuma tahu ini MBG, ini segala macam ya kan. Itu kan bobrok gitu jadinya. Ya tak? Iya. Apalagi khususnya pemerintah Muaro Jambi dan pemerintah-pemerintah yang lain yang ada di kabupaten, kota, kemudian pemerintah daerah juga harus ambil peran. Jangan sampai ini, ya seperti ini lagi kasusnya ke depan, ya kan? Dan bukannya generasi emas, generasi penyakitan jadinya. Cemas. Ya, generasi cemas, takut-takut, lagi racun, ya kan? Nah, bahaya. Dan di kasus MBG di Muaro Jambi ini juga kan Bupati Muaro Jambi sudah berinisiatif juga mengupayakan bahwa seluruh peserta yang keracunan itu digratiskan pengobatannya. Sudahlah diracuni. Ya kan? Iya. Nah. Sudah diracuni kasih obat ya kan, biasa. Iya, biasa lah, dak. Obat ini kan cuman sementara ya kan, bukan menyembuhkan. Tidak tahu lagi aku, men. Ya. Jadi harus kita pertanyakan ini, men. Harus kita usut tuntas. Kinerja lah, dak. Kita pertanyakan kinerja yang punya dapur, kemudian kita pertanyakan nih Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang memberikan izin. Nah, ini kita telusuri investigasi nanti. Kita lihat apa penyebab yang sebenarnya ya kan. Hari ini kan masih diselidiki. Masih diselidiki dan mudah-mudahan ada titik terang lah. Dan juga dari yang menyediakan harusnya bertanggung jawab. Ya, jangan sampai ini terulang kembali gitu kan. Dan memang benar-benar ini harga ini ya soal nyawa ya kan. Soal nyawa, kemudian soal ya namanya penyakit ya kan. Kita nggak tahu. Dari keracunan ini mungkin ada timbul penyakit lain segala macam. Tapi hari ini belum ada yang meninggal dunia ya. Belum ada. Mudah-mudahan jangan. Jangan. Ya, doakan teman-teman yang keracunan kemarin selalu diberi kesehatan ya kan. Iya, diberikan kesehatan dan juga teman-teman pelajar ya kan. Berhati-hati juga ya. Jangan sampai ini terulang kembali dan terjadi. Dan kita sama-sama mau wanti-wanti lah gitu. Harapan-harapan publik ke depan seperti itu. Harapan-harapan publik ke depan. Nah, ini pemerintah tolong didengarkan, kemudian mulai dari yang punya dapur, kemudian pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, ini harus dievaluasi lagi nih. Jangan sampai terjadi lagi di Muaro Jambi ataupun di kabupaten-kabupaten seluruh Provinsi Jambi. Iya. Wo mana wo? Wo ini tak lama tidak nyagil wo nih kan? Iya. Kayaknya makin sehat lah. Iya. Wo ini makin payah lah kancil kok tuh. Isu-isu daerah lain yang menurut kau lebih relate dengan sekarang nih? Dengar-dengar di Kerinci, men. Nah, katanya danau kering. Kering di Sapnaga ya kan? Iya. Di Sapnaga ya. Iya. Itu mistisnya ya. Mistisnya di Sapnaga nih mana korek gitu nih. Korek mana nih korek? Aduh. Ramzi tolong anggarkan korek 1. Iya. Nah, gitu. Tadi ada korek gitu, Kak. Tadi ada perasaan. Aduh. Nah, ini. Nanti itu kayak mana tuh? Kok bisa, men? Kasus keringnya itu. Itu karena cuaca atau kayak mana? Atau memang ada nago di situ? Kalau dibilang cuaca di Jambi sama Kerinci beda-beda tipis.
sama di Jangkat ya kan juga ada danau di situ tapi nggak kering Mbak. Mm-mm. Tapi di Kerinci kan semenjak ada PMH ya kan, PLTH itu Aduh, Kanda PLTA. Kanda Yusuf Kala ya kan, Handa ada tuh. Memang lah. Ya mental-mental Sudah korporat kita ini kan memang kayak gitu kan, Iya. mental ya kan, pejabat kita ini. Ya kalau tidak memanfaatkan lahan, jual lahan. jual lahan. Kalau tidak menjual lahan, ya jual kepala masyarakat. Ya kan? Dengan alasan Mental keuntungan. penjajah ini kan berdampak juga nampaknya. Iya, POC mental- ini kan mental beri gitu. pengaruh buruk terhadap Mm-mm. pejabat-pejabat kita hari ini, Bang. Aduh, tidak tahu lagi aku nak ngomong apa, men. Ya, Nikmati beda. nikmatilah. Hidup Karena di ini Jambi itulah korupsi ya kan, korupsi, kolusi, kolusi, nepotisme, nepotisme. ya kan. Partai politik lah kayak partai keluarga, Iya. ya kan. Banyak lah macam-macamnya. Belum lagi isu-isu anggaran berapa? 57 miliar atau berapa itu? Yang tanpa kesepakatan iya, DPR iya, ya dana kan? siluman. Gitu Dana kan. siluman istilahnya itu. Kok bisa? Nah, menurut ahli nih, yang pernah belajar di pemerintahan, ilmu pemerintahan, itu seperti apa tuh? Kebijakan-kebijakan itu dilalui tanpa adanya prosedur yang jelas. Hari ini kan banyak DPR yang ngoceh-ngoceh, mungkin karena apa ya? Tidak dapat jatah. Tidak dapat jatah mungkin kan. Mana enak Cukup pula tahu, katanya beda. buat cukup tahu bela. Iya. Ini kan mencuat di media sosial kan. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siluman ya kan, Iya, tanpa tiba-tiba. persetujuan DPR. Nah, Mungkin ada DPR yang hadir di situ mungkin ada ya kan, tapi kan tidak semuanya. nah dari segi pemerintahan, Dak Men, ilmu pemerintahan, yang didahulukan kebijakan legislatif atau kebijakan eksekutif? Harusnya Melalui Kedua- persetujuan yang mana nih? dari DPR harusnya sebagai Legislatif, wakil rakyat ya. Legislatif mengesahkan dulu kan. mengesahkan dulu Apakah dibahas boleh di situ. atau tidak ya? Karena dia sebagai pengawas ya kan, pengawas program pemerintahan ya kan. Secara birokrasi pun Seharusnya kan. harus berjalan melalui dari yang dianggarkan oleh DPR. Iya. Seharusnya kan. Harusnya mekanismenya seperti itu kan. Harus ada persetujuan dari DPRD sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya birokrasi pemerintahan Provinsi Jambi. Iya, seharusnya kan. Ini kok bisa gitu kan jadi dana tiba-tiba itu disahkan ya kan tanpa sepengetahuan Itulah. legislatif. Yang namanya mereknya WO. Nah, ini mereknya WO ya kan. Yang mereknya WO ya. Menurut keyakinan saya, mulai dari Islamic Center sampai stadion, ini kan viral semua ini, Iya. bermasalah semua Pak. Tapi kok tidak ada tindak lanjutnya gitu ya. Iya, tapi Kayaknya lah kebalnian gitu kesalahan kayak ini kan selalu diulang. Iya, kebalnian ya. Selalu terus berulang dan berulang ya kan. Kehadiran pemerintah kata Elas itu kan. Iya. Kehadiran pemerintah daerah ya kan. Itu enggak doa Elas ini habisnya tuh. Habis ya. Tuh. Aduh. Tidak adanya kehadiran pemerintah. Ya kan? Iya. Cacat bentuk tuh. Cacat logika kan, cacat hukum. Mensrea kan. Ini mensrea ini. Mensrea, tapi bukan Panji. Ya, bukan Panji. Kita Sayangnya Elas hari ini tidak hadir ya, mungkin karena besok kita undang beliau ya kan untuk berbicara tentang kepemudaan ya kan. Sebagai calon ketua KNPT. Iya. Aduh. Ini hari ini kita sibuk masalah provinsi terus ya tadi nih men. Ya. Isu-isu wali kota. Wah. Seperti ini gimana men? Isu kota hari ini, men, ada pemandangan yang bagus. Nah, ketika kita main ke kota Jambi. Ya. Nah, kalau pagi-pagi minggu tuh. Di kota, kabupaten, seprovinsi Jambi ini, tidak ada sekotor kota Jambi hari ini. Kenapa? Bayangkan, hampir di pinggir jalan itu sampah semua, men. Nah, ini kita mau menindaklanjuti kinerja dari DLH. Ya kan, DLH Kota Jambi hari ini kemana? Gitu. Iya, Dinas Lingkungan Hidup. Iya, masa iyo sampah dibiarkan seperti itu baik? Iya. Kan
citra nih, kita berbicara tentang citra kota sebagai maskotnya provinsi, ya kan? Masa seperti itu? Itu problemnya di mana? Di DLH-nya kah atau di pekerja lapangan? Bisa jadi dari pemerintah kota yang tidak fokus dalam penanganan lingkungan. Iya, acuh. Dan juga masyarakat. Nah, masyarakat kita harus ingatkan juga. Iya. Ya kalau sampah menumpuk jangan ditumpuk lagi lah seharusnya kan. Sudah tahu sampah ini berserak. Iya. Nah, seharusnya DLH punya regulasi yang memang benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Contoh, dengan memanfaatkan bipori ya, kita buat sumur, ya kan, sumur sampah yang kita pisahkan antara organik dan non organik. Nah, ini kan kalau sampah-sampah organik rumahan ini kan bisa kita olah, ya kan, jadi pupuk. Kemudian kita bisa buat lahan di rumah setengah gitu kan, setengah rumah itu kita buat lahan sayur mayur dan segala macam dengan pupuk yang ada di hasil bahan dari organik. sampah tadi kan. Hasil dari sampah seharusnya kan seperti itu. Nah, sepertinya masyarakat kita juga kurang masalah pemanfaatan sampah ini. Mereka taunya buang. Harusnya gitu kan aja. ada kesadaran. Seharusnya. Kemudian dari pemerintah kan harus edukasi Iya, juga. edukasi masyarakat itu yang kurang sehingga ya mereka taunya buang sampah, jam sekian buang sampah, jam sekian buang sampah gitu aja. Tanpa ada pengelolaan yang jelas. Ya, kemarin kan sempat juga pekerja lapangan, teman-teman yang membersihkan sampah biasanya kan. Ini kan demo. Ini jarang terjadi di kota besar nih kan. Iya. Itu yang terjadi kan kadang-kadang artinya kan ada kebijakan yang tidak tidak berpihak, tidak balance gitu ya. Antara kepentingan kota ya, pejabat gitu, kepentingan masyarakat juga ada. Emang seharusnya masyarakat juga harus ngerti lah. Karena kita harus bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat, jangan sampai ini masalah bersama. Masalah bersama yang harus kita pecahkan bersama juga. Jangan sampai ini harus Kanda Maulana ya, disebut Kanda lah ya kan. Iya, Kanda. Inisial aja Kanda Maulana. Kanda M. Ini tolong diurus tuh. Ini juga DPR kota jangan lempem lah. Jangan lempem dan jangan di mana-mana DPRD kota tidak ada nih lah gawe. Iya. Macam tak ada gawe kan. Iya, macam tak ada gawe. Perjalanan dinas. Tiba-tiba reses. Ya kan. Bagi-bagi sembako. Bagi sembako. Kacau nih. Harus diawasi itu program-program pemerintahan. Sebagai wakil rakyat harus tegas. Jangan tahu 5 tahun ngeluh kan. Jarang ketemu anggota DPR yang begawe ya kan. Apalagi di kota men. Apalagi di kota. Kira-kira. Ada kan? Ada. Aku banyak tidak kenal dengan anggota DPR kota. Itu kenal banyak men. Padahal dia sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat, seharusnya kita dekat, kenal. Tahu dengan persoalan-persoalan masyarakat harusnya kan. Iya. Setelah jadi 2 tahun ini apa kerja? Marah-marah baik ini. Marah-marah. Buat video-video konten-konten yang kontroversial kan. Iya. Yang salah satunya kemarin itu kan. Pencitraan ya. Nah, minta maaf. Ini kan sesuatu yang memalukan. Iya. Sebagai ketua DPR ya kan. Ada jelas lagi. Merusak citra dia sebagai politisi juga. Iya. Nah ini kan perlu kita perhatikan. Iya, ini harus hati-hatilah dalam menggunakan media sosial ya kan. Kami tidak mengkritik. Ya kritik bagi kami kami sayang dengan kota, sayang dengan provinsi ini, sayang dengan pemerintah hari ini, sayang dengan masyarakat hari ini. Ya sama-sama kita berbenah. Kami bukannya cuma cuap-cuap, ya namanya asumsi ya kan. Asumsi. Ya kan? Lebih dari sekedar asumsi. Tapi itulah keluh-keluhannya lah, kan yang sering terjadi di masyarakat. Kalau ndak penyakit sosial, banyak lagi penyakit-penyakit yang lain yang perlu kita benar. Ayolah, jangan sampai gitu. Gitu kan. Capek ngomongin pemerintah, gitu kan. Isunya bukan korupsi. Itu terus masalah anggaran terus kan. Kita bosan juga Pak bahas anggaran terus kan. Gitu. Masalah sementara politik, banyak isu-isu sosial lainnya yang harus kita bahas juga kan. Tapi kan setiap minggu, setiap bulan kan isunya itu terus, anggaran terus, dana siluman terus. Enggak tahu lah mending kita tidur. Tahunian kan. Nah, apabila mimpinya besar, maka
Tidurnya jangan sebentar ya kan. Tidurnya jangan sebentar ya kan. Nah, udah ladak men. Pening juga kalau kita bahas lama-lama. Ya. Udah lah men, apa men statementnya men? Jadi statement, nah, mulai hari ini Ruang Asumsi akan aktif kembali di media sosial maupun di lapangan. Kita akan terus bekerja untuk ruang-ruang asumsi publik. Kami akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan Sebagai kemudian agent of change kritik, awal ya. kritik kepada pemerintahan, baik itu pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi akan terus kita gulirkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengundang Kanda Elas ya kan, calon Ya, ketua untuk- KNPI Mm-mm. untuk ikut serta dalam ya, berbincang-bincang hangat. berbincang-bincang hangat Ya kan? terkait dengan isu-isu publik hari ini. Iya. Oke, kembali lagi kepada Men Husni kita, Ya. CEO host CEO. Oke, teman-teman, mungkin itulah dulu dari kita asumsi. Belum. Mudah-mudahan kita Hmm. selalu diberikan kesehatan, Ya. umur panjang dan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk mengedukasi masyarakat. Amin. Asumsi. Lebih dari sekedar asumsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.